Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Wendy Trijaya SHM Hum dan Ibu Aprilianti SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ghafran Abida dengan NPM 2412011499. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan terkait subjek hukum. Terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan di dalam video kali ini. Yang pertama, pengertian hukum orang. Yang kedua, tempat pengaturan hukum orang. Yang ketiga, apa itu subjek hukum. Dan yang terakhir, hubungan antara hukum, hak, dan kewajiban. Poin yang pertama, yaitu pengertian hukum orang. Hukum orang berdasarkan bahasa berasal dari bahasa Belanda, Personenrecht, atau dalam bahasa Inggris yaitu personal law, adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum, yaitu orang yang punya hak dan kewajiban serta bisa melakukan tindakan hukum. Lalu, menurut Subjekti, yaitu hukum orang adalah hukum yang membahas tentang satu, siapa saja yang menjadi subjek hukum. Dua, kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki dan menjalankan hak. Yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi kecakapan tersebut. Namun, pengertian menurut Subjekti ini belum lengkap. Hukum orang juga seharusnya mencakup satu, domisili, yaitu tempat tinggal hukum. Dua, catatan sipil, misalnya akta lahir, akta nikah, dan sebagainya. Lalu dalam kamus hukum, artikan adalah hukum orang itu adalah sebagai aturan hukum tentang keadaan dan wewenang seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Secara lebih luas, hukum orang adalah aturan yang mengatur tentang subjek hukum. Subjek hukum di sini adalah manusia ataupun badan hukum, wewenang, kecakapan hukum, domisili, dan catatan sipil. Dari tadi saya singgung terkait wewenang. Wewenang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wewenang untuk memiliki hak dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum, yang bisa dipengaruhi oleh umur, kewarganegaraan, jenis kelamin, status sosial, tingkah laku, dan tempat tinggal. Orang dianggap cakap secara hukum jika sudah dewasa, yaitu berumur minimal 21 tahun, atau sudah menikah, atau sudah pernah menikah. Namun ada juga faktor lain seperti kewarganegaraan, jenis kelamin, kedudukan, perilaku, dan domisili. Poin yang kedua terkait tempat pengaturan hukum orang. Hukum orang sebagian besar terdapat di dalam buku 1 KUH Perdata dan buku 1 NBW Baru Belanda. Buku 1 KUH Perdata tidak hanya mengatur hukum orang, tetapi juga mengatur tentang hukum keluarga. Buku 1 KUH Perdata terdiri atas 495 pasal dan 18 bab, yang dimana masing-masing bab ini dibagi dalam beberapa bagian. Hal-hal yang diatur dalam buku 1 KUH Perdata dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, menikmati dan kehilangan hak-hak keluargaan. Kedua, akta catatan sipil. 3, tempat tinggal. 4, perkawinan. 5, hak dan kewajiban suami istri. 6, persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya. 7, perjanjian kawin. 8, persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kalinya atau selanjutnya. 9, perpisahan harta perkawinan. 10, pembubaran perkawinan. 11, perpisahan meja dan ranjang. 12, kebapaan dan keturunan anak-anak. 13, kekeluargaan saudara dan semenda. 14, kekuasaan orang tua. 15, kebelum dewasaan dan perwalian. 16, pelunakan. 17, pengampuan, dan 18, keadaan tak hadir. Poin yang ketiga adalah subjek hukum. Pengertian subjek hukum. Subjek hukum adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu Rechtsubject, atau bahasa Inggris yaitu Law of Subject, yang artinya pendukung hak dan kewajiban. Adapun menurut ahli, yaitu menurut Algra, subjek hukum adalah setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban, atau dengan kata lain, memiliki wewenang hukum. Apa itu wewenang hukum? Wewenang hukum berarti kemampuan seseorang untuk memiliki dan menjalankan hak dan kewajiban dalam hukum. Dalam hukum Belanda, disebutkan bahwa setiap orang yang tinggal di Belanda berhak menikmati hak-hak sipil. Artinya, semua orang dianggap sama sebagai subjek hukum. Karena dahulu, budak tidak dianggap sebagai subjek hukum, karena mereka diperlakukan sebagai objek hukum, seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Namun sekarang perbudakan dilarang karena melanggar hak asasi manusia dan semua orang diakui sebagai subjek hukum yang setara. Subjek hukum yang pertama adalah manusia. Manusia bisa dipahami dari dua sisi. Yang pertama secara biologis. Manusia adalah makhluk yang punya akal budi dan bisa menguasai makhluk lain. Kedua, secara hukum atau yuridis. Manusia disebut sebagai orang atau person, yaitu individu yang dianggap sebagai subjek hukum. Artinya mempunyai hak dan kewajiban. Adapun menurut para ahli, manusia itu disebut sebagai subjek hukum karena 1. Manusia itu memiliki hak-hak pribadi yang subjektif. Kedua, manusia memiliki wewenang hukum, yaitu kemampuan untuk punya dan menjalankan hak serta kewajiban. Hak-hak manusia dimiliki sejak lahir hingga meninggal dunia. Bahkan, anak dalam kandungan juga bisa mendapat perlindungan hukum jika ada kepentingannya.
Seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 KUH Perdata, contohnya, jika seorang ayah meninggal saat istrinya hamil, maka anak yang masih dalam kandungan bisa mendapatkan hak waris, asalkan anak itu lahir hidup. Namun, tidak semua manusia bisa langsung melakukan perbuatan hukum. Untuk bisa bertindak secara hukum, seseorang itu memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama adalah dewasa, atau berusia minimal 21 tahun, atau sudah menikah, atau sudah pernah menikah. Orang yang belum dewasa atau yang berada di bawah pengampuan, misalnya karena gangguan jiwa dan lain-lain, harus didampingi oleh orang tua, wali, atau pengampunya dalam melakukan tindakan hukum. Lalu, dalam perkembangan hukum, istri pada zaman ini punya hak untuk bertindak sendiri, misalnya membuat perjanjian atau datang ke pengadilan seperti ditegaskan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Subjek hukum yang kedua adalah badan hukum. Pengertian dan dasar hukum badan hukum. Badan hukum adalah sebuah organisasi atau lembaga yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum. Artinya punya hak dan kewajiban layaknya manusia. Dalam bahasa Belanda, badan hukum itu disebut dengan rechtspersoon. Lalu, ada dua pandangan tentang badan hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sumitro, badan hukum bisa punya harta, hak, dan kewajiban seperti orang pribadi. Selanjutnya, menurut Sri Sudewi Mahyun, badan hukum bisa berupa yang pertama, perkumpulan, himpunan orang yang punya tujuan tertentu. Kedua, yayasan yang mengelola kekayaan untuk tujuan tertentu, bukan untuk keuntungan pribadi. Adapun ciri atau unsur badan hukum. Yang pertama, adanya perkumpulan atau yayasan. Yang kedua, punya tujuan yang jelas, misalnya sosial atau pendidikan. Ketiga, punya harta kekayaan sendiri. Yang keempat, punya hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, bisa menggugat dan digugat di pengadilan. Adapun pembagian badan hukum. Badan hukum dibedakan berdasarkan bentuk, aturan yang mengatur, dan sifatnya. Yang pertama, badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu badan hukum publik. Badan hukum publik dibentuk oleh pemerintah, seperti negara, provinsi, kota, ataupun lembaga negara. Dan ada lembaga badan hukum privat, itu dibentuk oleh masyarakat. Contohnya, perkumpulan, perseroan terbatas, firma, CV, ataupun yayasan. Selanjutnya, yaitu berdasarkan aturan yang mengatur. Yang pertama, ada Badan Hukum Perdata Eropa. Itu diatur dalam KUH Perdata, KUHD, atau Peraturan Belanda Lama. Contohnya PT, firma, CV, dan perkumpulan. Adapun Badan Hukum Adat atau Bumi Putra. Ini diatur dalam hukum adat atau peraturan kolonial lama. Contohnya, Maskapai Andil Indonesia, Koperasi Indonesia, Perkumpulan Indonesia. Dan yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Yang pertama, korporasi, itu adalah kumpulan orang, contohnya PT atau perkumpulan, dan yang terakhir yayasan, yaitu mengelola kekayaan untuk tujuan sosial, tidak mencari untung. Lalu, poin yang terakhir adalah hubungan antara hukum, hak, dan kewajiban. Yang pertama, peran hukum dalam kehidupan. Hukum sangat penting dalam kehidupan, karena hukum itu melindungi kepentingan manusia, mengatur dan membagi hak serta kewajiban, serta menjadi alat pengatur masyarakat atau alat rekayasa sosial. Adapun jenis-jenis kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Yang pertama, kepentingan umum. Kepentingan umum ini dilindungi demi negara sebagai badan hukum. Yang kedua, kepentingan sosial. Ini dilindungi untuk masyarakat luas. Contohnya, yang pertama, keselamatan umum, berupa keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kedua, lembaga sosial dan kebebasan berbicara. Ketiga, moral masyarakat, misalnya larangan korupsi, perjudian. Keempat, pemeliharaan lingkungan dan sumber daya sosial. Yang kelima, kemajuan umum seperti inovasi dan industri. Dan yang terakhir, hak-hak dasar individu dalam masyarakat. Selanjutnya, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi yang pertama adalah kepribadian. Perlindungan terhadap tubuh, kehormatan, rahasia pribadi, agama, dan pendapat. Selanjutnya, keluarga. Perlindungan dalam perkawinan, hubungan orang tua anak. Selanjutnya, harta benda. Perlindungan atas hak, milik, kontrak, warisan, dan usaha. Selanjutnya adalah hak. Adapun hak adalah kebebasan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, hak mutlak, berlaku terhadap siapa saja. Yang pertama, hak publik, seperti hak berbicara, hak memeluk agama, hak mengajukan pendapat. Kedua, hak perdata mutlak, hak atas diri sendiri, seperti tubuh, nama, kehormatan, hak keluarga, suami istri, orang tua anak, hak atas harta benda, kepemilikan, warisan, hak kebendaan seperti hak milik, hipotek, dan hak tidak berwujud seperti hak cipta, merek, dan paten. Lalu ada hak relatif. Hak relatif ini adalah hak yang berlaku terhadap orang atau pihak tertentu yang biasanya karena adanya perjanjian. Lalu ada kewajiban dan jenis-jenisnya.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang. Jenis-jenisnya ada: satu, kewajiban mutlak dan nisbi. Mutlak itu tidak berkaitan langsung dengan hak orang lain, misalnya kewajiban bersikap jujur. Kedua, nisbi. Ini terkait dengan hak orang lain, misalnya kewajiban membayar hutang. Selanjutnya, ada kewajiban publik dan perdata. Kewajiban publik contohnya adalah kewajiban mematuhi hukum pidana. Kewajiban perdata itu terkait dengan perjanjian atau kontrak antar individu. Nah, adapun kewajiban positif dan negatif. Kewajiban positif harus melakukan sesuatu, misalnya menyerahkan barang jual. Selanjutnya ada negatif, tidak boleh melakukan sesuatu, misalnya tidak mengganggu hak milik tetangga. Lalu ada kewajiban universal, umum, dan khusus. Kewajiban universal berlaku untuk semua orang. Kewajiban umum berlaku untuk kelompok tertentu, misal orang asing, dan kewajiban khusus timbul dari perjanjian tertentu. Dan ada kewajiban primer dan kewajiban sanksi. Kewajiban primer, kewajiban utama, seperti tidak mencemarkan nama baik, dan sanksi muncul karena pelanggaran hukum. Contohnya membayar denda karena kalah di pengadilan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.